Halo semua, kembali lagi bersamaku dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang bentuk akar. Jadi kita bahas definisi dari bentuk akar dulu gitu ya. Jadi apa sih bentuk akar gitu ya? Jadi bentuk akar itu adalah akar dari bilangan rasional yang menghasilkan bilangan irasional. Jadi bilangan rasional itu apa sih gitu ya? Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan desimal yang bisa diubah secara fix ke dalam bentuk bilangan pecahan. Nah, contohnya gini. Contohnya 0,25. Nah, ini kan kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan jadinya 25 per 100. Nah, 25 per 100 ketika ini dibagi 25, 1 dibagi 25, 4. Jadinya 1 per 4. Nah, berarti nilai ini fix gitu, bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Lalu misalkan 0,5. Nah, 0,5 itu kan 5 per 10 gitu ya. Nah, ini dibagi 5, 1, dibagi 5, 2. Jadinya 1 per 2. Jadinya ketika ini diubah ke dalam bentuk pecahan, dia fix gitu, hasilnya setengah. Terus 0,333 sampai seterusnya. Nah, ini kan sama dengan 3 per 9 ya. Nah, sama dengan 1 per 3 gitu. Nah, dimana ini ketika teman-teman mengubah ke dalam bentuk ini, dia tuh fix gitu. Jadi teman-teman bisa coba sendiri gitu ya. Teman-teman membagikan 1 dengan 3. Nah, pasti hasilnya 0,3333 gitu sampai seterusnya. Jadi, ketika teman-teman mengubah ini ke dalam bentuk pecahan, dia itu fix gitu, hasilnya adalah sepertiga gitu. Sedangkan bilangan irasional ya bilangan yang nggak fix gitu ketika teman-teman mengubah dari bentuk desimal ke dalam bentuk ya pecahan gitu. Nah, contohnya aja kayak akar 2 nih. Nah, akar 2 ini kan ya walaupun dia akar 2 per 1 gitu ya, dia tuh ketika teman-teman ubah ke dalam bentuk desimal, kan dia hasilnya sama dengan eh, kalau akar 1 kan 1. Berarti kalau akar 2 ya berarti 1, sekian ya nanti. Nanti teman-teman bisa coba cari sendiri gitu ya. Nah, jadinya nanti dia tuh desimalnya di sini, dia tuh nggak teratur gitu loh. Jadi kayak ada banyak bilangan nanti yang ada di sini gitu. Jadi dari banyak bilangan desimal ini, ketika teman-teman mengubah ke dalam bentuk pecahan gitu ya, dia tuh kayak nggak fix gitu loh. Makanya dia didekati dengan nilai desimal ini gitu. Nah, terus misalkan V. V-nya itu kan kalau teman-teman ubah ke dalam bentuk desimal itu kan 3,14 ya, dan seterusnya gitu. Nah, tapi ketika teman-teman mengubah ini ke dalam bentuk V gitu ya, dia tuh kayak nggak fix gitu dan sulit gitu untuk diubah gitu ya walaupun bisa diubah gitu cuman kayak nilai V ini sebenarnya didekati gitu dengan 3,14 jadi ya bilangan irasional itu adalah bilangan pendekatan sebenarnya bilangan pendekatan dalam bentuk ya desimal gitu gitu ya. Nah, sehingga ketika teman-teman menemukan ada akar A gitu ya, pasti nanti hasilnya itu ya nggak harus dalam bentuk bilangan bulat hasil dari akar A-nya itu. Bisa juga dalam bentuk desimal. Nah, dalam bentuk desimalnya itulah yang disebut dengan bilangan irasional. Nah, lalu akar A di sini akan terdefinisi jika A-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kenapa seperti itu ya? Kalau misalkan eh, teman-teman mencari bilangan negatif, contohnya akar min 1. Nah, pasti hasilnya bakal imajiner gitu. Imajiner itu kayak kita mengimajinasikan gitu, berapa sih nilai dari akar min 1 ini gitu. Jadi kayak hasilnya itu nggak fix gitu, nggak fix juga gitu. Apakah ya ini itu dalam bentuk angka berapa gitu ya, kita nggak tahu gitu. Jadi kayak mengimajinasikan angkanya itu gitu. Nah, karena kita nggak bisa mengimajinasikannya, maka kita menyimbolkannya itu dengan huruf I gitu, yang disebut dengan imajiner. Lalu kita akan bahas mengenai sifat-sifat akar. Nah, ini aku udah bahas di video sebelumnya, tapi aku mau jelasin lagi gitu ya, supaya teman-teman bisa memahaminya. Jadi ada A akar C tambah B akar C sama dengan A tambah B kali akar C. Jadi di sini akar C-nya keluar gitu ya. Lalu ini dijumlahin. Nah, untuk contohnya misalkan ada 3 akar 2 tambah 4 akar 2. Nah, di sini kan ada akar 2 ya. Jadi ini disebut dengan C, terus ini 3-nya adalah A, dan 4-nya ini adalah B. Jadi A tambah B, berarti 3 tambah 4 kali akar C.
Nah, di sini berarti akar 2 gitu. Lalu 3 tambah 4 itu adalah 7. Berarti 7 kali akar 2 ya, 7 akar 2. Lalu ada A akar C kurang B akar C. Nah, ini sama kayak gini gitu ya. Cuma bedanya ini tambah, ini kurang. Berarti ya nilai dari tambah di sini akan diganti jadi kurang gitu. Jadi sama dengan A kurang B kali akar C. Nah, contohnya 3 akar 2 kurang 4 akar 2. Nah, ini berarti kan C ya. Terus ini adalah A, terus ini adalah B. Berarti A kurang B, 3 kurang 4 kali akar 2 gitu, yaitu C-nya. 3 kurang 4 itu adalah min 1. Min 1 kali akar 2. Nah, min 1 kali akar 2 kan karena ini angka 1 ya berarti bisa diabaikan gitu ya. Jadinya ya min akar 2 gitu. Lalu ada juga akar A kali akar B. Nah, karena ini sama-sama akar, maka bisa digabung jadi akar A kali B gitu atau akar AB. Nah, contohnya akar 3 kali akar 2. Nah, berarti ini sama-sama akar, berarti tinggal digabungin aja, jadi 3 kali 2 gitu. Nah, 3 kali 2 itu 6, berarti akar 6. Lalu ada akar A per akar B. Nah, ini kan sama-sama akar. Nah, karena ini pecahan, berarti tinggal digabungin aja gitu. Jadinya akar A per B. Nah, contohnya ada akar 4 per akar 2. Nah, ini sama-sama akar. Berarti ya kita tinggal membagi 4 dengan 2. Berarti akar 4 per 2 gitu. Nah, 4 per 2 itu 2. Berarti sama dengan akar 2 gitu. Nah, itu sifat dasar dari bentuk akar gitu ya. Nah, terus ada rumus lainnya gitu. Jadi rumus lainnya itu adalah teman-teman mesti paham gitu ya bentuk kuadrat seperti ini gitu. Jadi misalkan ada A tambah B dikuadratkan, ini tuh kan sama aja dengan A tambah B kali A tambah B gitu, karena ini dalam bentuk kuadrat. Nah, terus ini ketika teman-teman mengkalikan ini, pertama, teman-teman harus membagi ke dalam bentuk kelompok gitu. Jadi teman-teman mengkalikan ini dengan yang ini dulu, nanti dikalikan ini dengan yang ini. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi kayak gini. Jadi teman-teman kalikan dulu A kali A tambah B, terus ini B kali A tambah B. Nah, karena ini jumlah, berarti nanti hasilnya bakal dijumlah gitu. Oke? Jadi teman-teman kalikan ini dengan yang ini dulu, berarti A kali A kuadrat, A kali B, berarti AB gitu. Karena ini plus berarti tambah AB gitu. Terus ini B kali A berarti BA, terus B kali B, B kuadrat gitu. Nah, karena ini ya tambah ya berarti ini ditulis tambah gitu. Dan karena ini tambah berarti hasil dari ini ditambah dengan ini ya berarti ini ditambah ini gitu. Nah, terus di sini ada yang sama yaitu AB dengan BA gitu. Nah, berarti AB tambah BA itu adalah 2AB gitu. Jadi, hasil dari ini adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, untuk contohnya, kita bisa lihat di sini 3 tambah 2 kuadrat. Berarti kan 3 tambah 2 kali 3 tambah 2. Berarti kita kalikan ini dengan yang ini dulu. Berarti 3 kali 3, berarti 3 kuadrat. 3 kali 2, berarti di sini 3 kali 2 gitu ya. Nah, terus di sini berarti 2 kali 3 gitu ya. Nah, terus di sini ini kali ini berarti ya 2 kuadrat gitu ya. 3 kuadrat. Nah, ini kan 2 kali 3 dengan 3 kali 2 itu kan sama aja kayak 2 kali 3 kali 2 gitu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan yang ini. Oke? Nah, terus ini disesuaikan sama kayak yang tadi. Lalu 3 kuadrat itu 9. 2 kali 3 kali 2 itu 12. Terus 2 kuadrat itu adalah 4. Nah, 9 tambah 12 itu 21 tambah 4, 25. Berarti hasil dari ini adalah 25. Nah, ketika kita menjumlahkan ini dalam kurung, berarti kan 3 tambah 2 itu 5, terus ini dikuadratkan jadinya 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat itu kan 5 kali 5 ya, sama dengan 25 gitu. Jadi hasil ini sama dengan yang ini, sehingga terbukti gitu. Lalu ada A kurang B kuadrat.
Nah, ini prosesnya sama kayak gini, berarti A kurang B kali A kurang B. Berarti kita kalikan ini dengan ini dulu, A kuadrat, terus ini A dikali min B, gitu ya. Jadi kalau ada min, dia harus mengikuti gitu dengan angkanya. Nah, berarti A kali min B ya berarti min AB, terus min B kali A berarti min BA, min B kali min B, berarti negatif kali negatif sama dengan positif. Positif apa? B kuadrat, gitu. Lalu di sini min AB dengan min BA, itu kan sama ya. Nah, karena sama-sama negatif dan nilainya juga sama, ya dijumlahin aja, jadi min 2AB gitu. Jadi hasilnya ini adalah A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Jadinya kalau 3 kurang 2 kuadrat, berarti ini 3 kurang 2 kali 3 kurang 2. Nah, gitu. Nah, berarti di sini bentuknya udah sama kayak gini kan. Nah, berarti A-nya 3, B-nya 2 gitu. Nah, berarti langsung aja 3 kuadrat kurang 2 kali AB, 2 kali 3 kali 2 tambah 2 kuadrat. Nah, berarti 9 kurang yang ini tadi 12, terus ini tambah 4. Nah, 9 kurang 12 itu adalah min 3. Min 3 tambah 4 berarti 1. Gitu. Jadi, ketika kita juga menjumlahkan yang di dalam kurung, berarti 3 kurang 2 gitu ya. Jadi ya ini dikurangin aja gitu ya, atau dijumlahin juga nggak masalah. Dijumlahin itu maksudnya ya berarti 3 tambah min 2 gitu, sama dengan ya 1 gitu ya. Jadinya 1 kuadrat itu adalah 1. Nah, berarti hasilnya sama gitu. Lalu ada A tambah B kali A kurang B. Nah, ini prosesnya juga sama. Kita kalikan ini dengan ini, berarti A kuadrat. Terus ini dengan yang ini, berarti min AB. Terus ini kali ini, berarti A tambah BA gitu ya. Terus ini kali ini berarti min B kuadrat gitu. Nah, di sini min AB tambah BA. Berarti kan ini kan sama nilainya kan. Dan juga ketika ini dikurangkan gitu ya. Atau misalkan ini minus, ini tambah positif. Dan hasilnya atau angkanya sama ya berarti 0 kan. Kayak ibaratnya min 1 tambah 1 ya 0 gitu. Nah, jadinya ya ini bakal 0. Jadinya tinggal A kuadrat kurang B kuadrat. Gitu. Nah, untuk contohnya, kalau ada 3 tambah 2 kali 3 kurang 2, ya berarti kita sesuaikan dengan yang ini. Ya berarti tinggal kita kuadratkan ini, 3 kuadrat, terus ini karena plus min, berarti ya jadinya min gitu ya. Min apa? Ya min 2 kuadrat gitu. Nah, 3 kuadrat itu 9, terus 2 kuadrat itu 4, berarti 9 kurang 4 berarti 5 gitu. Nah, lalu ketika kita menjumlahkan atau mengurangkan yang di dalam kurung, berarti 3 tambah 2 itu kan 5. Nah, terus 3 kurang 2 itu 1. Berarti 5 kali 1 itu 5 gitu. Nah, berarti hasilnya ini sama dengan yang ini gitu. Oke, berarti kita udah selesai membahas definisi dari bentuk akar. Yeay. Oke, itu dulu penjelasan mengenai bentuk akar dan sifatnya.